billah. Nah, ini adalah orang-orang yang pertama kali beriman setelah kepada Rasul setelah Khadijah, habis itu Ali bin Abi Thalib, habis itu ada siapa tadi tuh keponakannya Zaid bin Harisah dan anak-anaknya Rasul, kecuali 2 putranya Rasul yang sudah meninggal pada saat itu. Lalu masuk lagi tokoh-tokoh besar Quraisy. Tokoh-tokoh besar itu orang-orang yang punya peran penting di dalam sebuah kaum atau di kampung Mekah seperti itu. Nah, itu siapa tadi? Ayo, ini harus hafal anak-anak nih. Abu Bakar. Terus habis Abu Bakar siapa lagi? Utsman bin Affan. Habis itu Zubair. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa? Rumah Ade dan Fitri. Nah, jadi alhamdulillah kita lanjut lagi hari ini berkisahnya, masih berkisah lanjutan kisah yang kemarin. Bagaimana proses Nabi itu dilantik atau diresmikan menjadi Nabi, utusan Allah, menjadi Rasulnya Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, jadi hari ini adalah kisah dari lanjutan kisah yang kemarin, bagaimana tantangan sebenarnya baru dimulai sekarang, bagaimana Rasul ini akan penuh perjuangan mendakwahkan agama Islam pada saat itu, membawa risalah Islam kepada kaumnya, di tengah-tengah kaumnya, yang dimana bagaimana kerusakan yang terjadi di tengah kaumnya itu yang diceritakan kemarin. Mereka menyembah patung, habis itu datangin dukun, berfoya-foya, dan banyak sekali masih dari kejahiliahan yang dilakukan oleh kaumnya pada saat itu. Nah, apakah yang terjadi di kisah selanjutnya? Namun sebelum masuk ke dalam kisah, alangkah baiknya ayah, ibu, dan bunda untuk subscribe, terus klik tombol di bawah dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi dari channel Rumah Ade dan Fitri. Nah, jadi mungkin sebelum kita lanjut ke kisah, alangkah baiknya kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan cerita di cerita selanjutnya. Para pengikut. Nah, jadi di sini kan tadi dijelaskan di kisah selanjutnya siapakah yang akan menjadi musuh dan siapakah yang akan berdiri di belakang Rasulullah atau mengikuti ajaran yang Rasul bawa pada saat itu. Setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, dimulailah perjuangan berat. Itu yang tadi saya katakan di awal. Ini adalah babak baru, ini adalah permulaan yang sangat berat yang harus dilewatin oleh Rasul. Khadijah adalah seorang pertama yang beriman. Jadi orang yang pertama mengakuin Rasul itu Rasul Allah dan ibaratnya itu menyatakan masuk Islam itu adalah Khadijah. Siapa Khadijah? Nah, istrinya Nabi pada saat itu. Dia memberikan dukungan sepenuhnya untuk dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dukungan itu benar-benar membuat beliau kuat. Jadi support yang paling terkuat itu adalah istrinya sendiri yang mendukung bahwasannya apa yang dibawa Rasul ini adalah betul-betul hal yang paling benar, seperti itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sholat seperti yang kita lakukan sekarang, ya kan? Malaikat Jibril turun ke atas gunung Mekah, ia mengajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara berwudu dan sholat. Nah, jadi bagaimana Rasul ini gurunya siapa? Langsung malaikat Jibril, seperti itu. Nah, terus lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Khadijah istrinya apa yang diajarkan oleh Jibril, karena sholat adalah bentuk sebuah kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya, seperti itu. Di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal pula 2 orang lelaki belia. Yang pertama sepupu Rasulullah bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sepupunya Rasul yang memang sudah tinggal bersama Rasul pada saat itu. Yang kedua, putra angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zaid bin Harisah. Nah, kita akan bahas cerita-cerita selanjutnya tentang sahabat-sahabat Nabi, tapi tidak di kali ini. Ali melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat kepada Khadijah
Dia pun penasaran. Jadi Ali ini bingung, apa yang diajarkan Rasul ini kepada sang istri Khadijah. Ali penasaran. Setelah dijelaskan, dia langsung beriman. Usia Ali saat itu baru sekitar 10 tahun. Nah, jadi salah satu juga sahabiah yang paling muda beriman kepada Rasul itu adalah Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Nah, nanti Ali juga salah satu khilafah yang menggantikan setelah Rasul meninggal. Seperti itu. Nanti kita akan cerita. Tapi tidak di kisah kali ini, itu masih panjang kisahnya. Nah, kita akan habiskan dulu bagaimana sejarahnya Rasul ini. Nah, secara sembunyi-sembunyi Rasul dan Ali selalu pergi ke Shib untuk sholat hingga suatu hari Abu Thalib memergoki mereka. Nah, jadi orang zaman dulu itu sholatnya diam-diam. Tidak seperti zaman sekarang ada masjid, orang banyak yang sholat, ada masjid tapi orang tidak banyak yang sholat, malah orang lebih banyak berkeliaran. Rasul dulu menjalankan ibadah itu harus pergi diam-diam ke Shib, salah satu tempat untuk Rasul menunaikan sholat. Dan perjalanan yang Rasul lalui itu juga bukan kayak kita, dan tempat Shib itu juga bukan tempat yang seperti masjid, ada tempat wudunya, terus ada AC-nya, itu tidak seperti itu. Bagaimana perjuangan Rasul dalam menegakkan ibadah. Sementara kita sekarang yang penuh dengan fasilitas itu malas sholat di masjid, terutama bagi kaum laki-laki. Nah, itu harus ingat bagaimana Ali Umar, bagaimana wajibnya sholat di masjid bagi seorang laki-laki. Itu hukumnya apa? Fardu ain ketika tidak ada halangan. Hukumnya wajib ketika tidak ada halangan yang menghalangi seperti sakit dan lain-lain. Oke? Kita lanjut. Keponakanku, agama apa yang kau anut? Tanyanya pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib bingung, nggak pernah ada ajaran ini sebelumnya dari nenek moyang mereka. Nah, paman, ini adalah agama Allah, malaikatnya dan Rasulnya, dan agama bapak kita Ibrahim, jelasnya Rasul. Jadi inilah sebuah agama yang dulu dibawa Nabi Ibrahim, kemudian hilang oleh kejali ke masa-masa jahiliyahan, dan kembali lagi diutusnya siapa? Rasul sebagai Nabi untuk membawa agama ini dan menjelaskan kepada kaumnya, yaitu agama Islam. Sungguh tidak mungkin bagiku meninggalkan agama leluhurku. Nah, itu katanya Abu Thalib. Jadi orang dulu tuh percaya dengan agama leluhur mereka. Apa agama leluhur mereka? Yaitu menyembah berhala pada saat itu. Nah, jawab Abu Thalib, namun demi Allah tidak akan kubiarkan seorang pun berbuat jahat kepadamu selagi aku masih hidup. Nah, jadi luar biasanya pamannya Nabi Abu Thalib itu, saking cintanya kepada Nabi. Jadi Abu Thalib itu nggak mau ibaratnya masuk Islam. Tapi Abu Thalib itu tidak akan membiarkan seorang pun untuk mengganggu Nabi kita dalam menyebarkan ajaran Islam. Coba bayangin, luar biasanya pamannya Rasul. Dia tidak mau masuk Islam, tapi dia tidak akan membiarkan seseorang pun untuk mengganggu dari dakwahnya Rasul pada saat itu. Nah, terus sayang Abu Thalib tidak mau beriman. Nah, betul kan tadi Abi katakan dia hanya mau membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah itu Zaid bin Harisah dan seluruh anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Nah, sementara dua putra Rasulullah meninggal sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, setelah itu masuk Islam sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah. Melalui Abu Bakar, tokoh-tokoh Quraisy lainnya masuk Islam. Mereka bernama Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Said bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Nah, ini adalah orang-orang yang pertama kali beriman setelah kepada Rasul setelah Khadijah. Habis itu Ali bin Abi Thalib. Habis itu ada siapa tadi tuh? Keponakannya Zaid bin Harisah dan anak-anaknya Rasul. Kecuali dua putranya Rasul yang sudah meninggal pada saat itu. Lalu masuk lagi tokoh-tokoh besar Quraisy. Tokoh-tokoh besar itu orang-orang yang punya peran penting di dalam sebuah kaum atau di kampung Mekah seperti itu. Yaitu siapa tadi? Ayo, ini harus hafal anak-anak nih. Abu Bakar. Terus habis Abu Bakar siapa lagi? Utsman bin Affan. Habis itu Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Talhah bin Ubaidillah. Nah, nanti mereka ini kita akan ceritakan secara khusus tapi tidak di sini. Oke, kita akan lanjut. Nah,
Lalu menyusullah Abu Ubaidillah bin Zarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan Arkam bin Abi Arkam, Utsman bin Ma'zun dan saudaranya bernama Khudamah dan Abdullah. Masuk Islam pula Sa'id bin Zaid dan istrinya bernama Fatimah binti Al-Khattab. Mereka berdua diajak oleh Ubaidah bin Al-Haris. Masuk Islam pula Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, jadi ini anaknya Abu Bakar, ya kan? Dan Habab bin Al-Arad. Menyusul pula Umair bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud Al-Qari bin Rabi'ah, Salid bin Amr, dan saudaranya bernama Hatib. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini anak-anak, ini perlu diperhatikan. Ali, Aisyah, Umar, jadi ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada saat itu. Nah, jadi banyak, nanti kita akan ceritakan secara spesifik siapakah mereka-mereka ini tadi. Jadi tidak di pembahasan kali ini. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya masuk Islam pula Ayas bin Abu Rabi'ah dan istrinya bernama Asma binti Salamah, Hunais binti Huzafah, Amir bin Rabi'ah, serta Abdullah bin Jasi dan saudaranya yang bernama Abu Ahmad, Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya dan bernama Asma binti Umais pun masuk Islam. Setelah itu menyusul Hatib bin Al-Haris Al-Jumahi dan istrinya bernama Fatimah binti Mujalil. Saudara Hatib yang bernama Hatabah bin Al-Haris dan istri Hatab bernama Hukhail binti Yasar juga masuk Islam. Saudara Hatib bernama Ma'mar bin Al-Haris juga masuk Islam. Nah, jadi ini banyak sekali orang-orang yang pada saat itu menjadi pengikutnya Rasul. Lalulah masuk juga Islam juga adalah As-Sa'ib bin Utsman, Al-Muttalib bin Azar dan istrinya bernama Ramlah bin Abu Auf, Numain bin Abdullah, Amir bin Puhailiyah, mantan budak Abu Bakar pun menyusul masuk Islam adalah Khalid bin Said dan istrinya bernama Umainah binti Khalab, Hatib bin Amr, Abu Huzaifah bin Rabi'ah, Waqid bin Abdullah, Khalid, Amir, Akil dan Iyas dari Bani Al-Bukhari pun menyusul. Kemudian Amr bin Yasir masuk Islam, mengajak orang tuanya bernama Sumayyah dan Yasir. Mantan tawanan dari Romawi bernama Syuaib bin Sinan pun masuk Islam. Begitu juga beberapa budak seperti Bilal bin Rabah. Siapakah Bilal? Ayo, siapa Bilal? Siapa Bilal? Nah, Bilal itu adalah seorang budak yang berkulit gelap, berlambut ikal, yang menjadi mengumandangkan azan, yang ditugaskan Rasul pada saat itu mengumandangkan azan ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah. Berlalulah 3 tahun dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Beliau membina umat Islam di rumah Arkam bin Arkam. Apakah dakwah akan berlangsung secara sembunyi-sembunyi selamanya? Nah, jadi anak-anak, itu tadi banyak sekali para sahabat yang masuk Islam pada saat itu, dan Abi tidak bisa menjelaskannya satu persatu, dan mereka adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa Abi katakan orang yang sangat beruntung? Karena beliau adalah orang yang pertama masuk bersama Islam, berjuang bersama Rasulullah, dan orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Berbeda dengan kita sekarang yang hanya bisa mengetahui kisahnya, tapi kita tetap rindu kepada Nabi kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat. Nah, jadi seperti itu adik-adik, ayah dan bunda, bagaimana banyak sekali tokoh-tokoh yang masuk ke dalam Islam di awal-awal. Sungguh kita di zaman sekarang sangat iri dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ikutin. Kenapa? Ya karena terus terang, seandainya kita bisa memilih, kita akan hidup di zaman mereka ketimbang zaman sekarang. Bisa ketemu langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu berlalu kan 3 tahun ini dikatakan. Nah, dakwah itu berpusat di rumahnya Arkam bin Abi Arkam, itu yang disebut dengan Darul Arkam pada saat itu. Nanti Abi akan jelaskan semua itu.
Salat sebelum Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj, salat itu diwajibkan kepada muslim hanya 2 rakaat pada waktu pagi dan petang. Apabila hendak melakukan salat, mereka pergi ke lorong-lorong bukit secara sembunyi-sembunyi. Salat 5 waktu seperti sekarang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala setelah Isra dan Mi'raj. Nah, jadi dulu waktu Nabi masih di Mekah, itu Nabi itu salatnya secara diam-diam, dan itu hanya diwajibkan 2 rakaat, salatnya pagi dan petang. Petang itu sore. Jadi salat pagi subuh mungkin, dan sholat asar di sore hari. Tidak 5 waktu seperti sekarang, karena syariat turunnya 5 waktu itu nanti setelah Rasul Isra dan Mi'raj. Karena di Isra dan Mi'raj itu ada tawar-menawar antara Rasul kepada Allah. Nah, nanti Abi akan ceritakan di kisah selanjutnya. Nah, jadi ini ada pelajaran bahasa Arab. Ayo mari kita lanjut. Ada bermain, berbicara, dan bersama-sama. Bermain lahibun, berbicara mahadatu, bersama-sama ma'an. Apalagi? Itu aja. Oke. Bermain, apa tadi? Bermain laibun. Habis itu muhadatsatun, berbicara. Habis itu ma'a, bersama-sama. Nah, jadi seperti itu, adik-adik, ayah dan ibu dan bunda, bagaimana tantangan Rasul di fase selanjutnya dalam berdakwah. Alhamdulillah di tahap pertama banyak sekali sahabat yang ikut, yang itu disebut dengan ibaratnya angkatan pertama. Itu mungkin diceritakan dalam sejarah itu, kisah itu ada sekitar 70 orangan. Antara 70 orang atau 90 orang, saya kurang lebih paham, yang pasti seperti itu. Jadi ini salah satu tadi yang digambarkan nama-nama sahabat yang ikut atau masuk pertama kali bersama beliau. Kita tidak akan ceritakan di sini. Nanti kita akan ceritakan secara spesifik. Setelah itu dakwah beliau berjalan selama 3 tahun, dipusatkan di rumahnya Arqam, yaitu adalah Darul Arqam, rumahnya Bapak Arqam pada saat itu. Dan pada saat itu juga sholat hanya diwajibkan 2 rakaat antara pagi dan petang. Menjadi 5 waktu setelah Rasul itu Isra dan Mi'raj. Nah, lalu apakah yang akan terjadi di fase selanjutnya? Nah, tentu saja masih banyak tantangan yang harus Rasul lewatkan. Apakah dakwah ini berjalan mulus? Apakah akan terus bertambah para pengikutnya Rasul, orang-orang yang menyatakan dirinya siap mengikuti Rasul dan masuk ke dalam Islam? Nah, kita akan tunggu di cerita selanjutnya. Nah, ini yang perlu dikenalkan kepada anak-anak, bagaimana sejarah-sejarahnya Rasul. Sungguh sangat beruntung bagi sahabat-sahabat yang dulu, yang hidup di zaman dulu, langsung bertemu dengan Rasul dan langsung mengikuti Rasul pada saat pertama kali Rasul itu diberi risalah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kisah kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena kehilapan saya sebagai seorang manusia, yang manusia itu tidak lepas daripada hilaf. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan apabila itu merupakan sebuah kebenaran, maka itu murninya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon maaf atas segala kehilapan saya. Mungkin kita tutup saja dengan membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi dari channel Rumah Ade dan Fitri, serta mensupport channel ini agar terus berkembang untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan seluruh umat yang ada di dunia. Karena kisah ini wajib kita kisahkan, wajib kita lakukan agar mereka tahu sejarah Nabi kita, perjuangan Nabi kita, pengorbanan dari Nabi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.